siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Silakan dibaca dulu Nadom Asmaul Husnanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta masuluna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab. Selamat siang anak ibu. Siap, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan ibu dalam pembelajaran akidah akhlak. Baik, sebelum kita ke materi, ibu mau presensi anak ibu dulu. Abdul Malik, Hadir, Bu. Bayu Kurniawan, Hadir, Bu. Evan, Hadir, Bu. Herlanda Santia Ramadhani, Hadir, Bu. Muhammad Nurzidan, Hadir, Bu. Muhammad Rafif Al-Huda. Hadir, Bu. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran akidah akhlak. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, kita sudah belajar tentang Asmaul Husna atau nama-nama baiknya Allah. Sudah 3 yang kita bahas kemarin ya. Ada apa saja? Al-Aziz, Al-Basit, dan juga Al-Ghani ya. Al-Aziz masih ingat apa? Allah Maha. Al-Basit Allah Maha. Dan Al-Ghani Allah Maha. Ya, bagus. Yang sekarang yang akan kita bahas adalah Al-Latif atau Allah Maha Lembut. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kita simak dulu video yang berikut ini. Apa yang kita lihat tadi? Tumbuh-tumbuhan, proses tumbuhan dari biji sampai dengan menjadi pohon, ya. Semua itu Allah yang menggerakkan, Allah yang memberikan kehidupan dari sebiji menjadi satu pohon yang bisa berbuah, ya. Itu melalui sifat lembutnya Allah, sifat al-latifnya Allah diwujudkan dalam bentuk salah satunya dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat tumbuh secara sempurna dari mulai biji sampai dengan pohon atau yang bisa berbuah. Meneladani sifat Allah Al-Latif. Al-Latif artinya maha lembut. Allah maha lembut, maha halus. Apa itu Al-Latif?
Al-Latif adalah maha lembut atau maha halus. Secara istilah, Allah sangat halus dalam memberi rezeki, nikmat, dan menjalankan keadilannya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 19 yang berbunyi, Allahu latifum bi'ibadi wa huwal qawiyyul aziz. Yang artinya, Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada dia kehendaki, dia maha kuat lagi maha perkasa. Ya, jadi Allah itu maha lemah lembut, maha halus terhadap hamba-hambanya. Selalu memberi rezeki yang tidak disangka-sangka oleh hambanya. Bukti kelembutan Allah di alam semesta. Yang pertama dari cacing tanah. Ya, jadi Allah memberikan cacing tanah untuk mengolah bumi agar subur dan kemudian dapat ditanami berbagai jenis tanaman untuk kebutuhan pangan manusia. Yang keduanya, ikan di laut. Allah menjaga ikan tetap tawar di luasnya air laut yang asin. Ya, jadi walaupun air laut asin, tetapi rasa ikan itu tidak asin. Ya, agar bisa dinikmati oleh semua manusia. Ya, setiap makhluk kecil memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan alam sebagai bukti kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, misalnya rezeki yang tidak terduga, kita mendapat uang yang sangat tepat saat kita membutuhkan, lewat perantara orang lain, misalnya sedang sakit. Allah datangkan bantuan melalui orang lain, melalui teman kita, melalui tetangga kita diberi jalan, diberi rezeki, diberi obat. Untuk rasa tenang atau dorongan berbuat baik setelah mendengar azan atau nasihat teman. Misalnya ketika kita mendengar azan, yang tadinya mungkin malas sholat, jadi tergerak hatinya untuk segera sholat. Ya. Kemudian setelah dapat nasihat dari kawan, mungkin yang tadi kita malas belajar, ketika sudah bercerita dengan kawan, mendapat masukan, mendapat saran, hati kita jadi tergerak untuk mau mencoba dan belajar. Berupa perlindungan. Ya, kita terhindar dari bahaya secara tiba-tiba tanpa disadari. Ya, seringkali Allah menyelamatkan kita dari bahaya yang kita tidak tahu. Allah selamatkan kita dari kecelakaan, dari jatuh misalnya, atau dari tersungkur, atau dari kena benturan dan sebagainya. Ya, jadi kita semua selamat itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pesan pentingnya apa? Allah Al-Latif yang maha lembut hadir dalam setiap momen kehidupan kita dengan cara yang halus dan penuh kasih sayang. Ya, jadi Allah itu selalu ada dalam diri kita, selalu datang dengan kelembutan dan kasih sayang. Ya, itu Allah. Nah, kemudian ciri-cirinya apa jika orang tersebut mengamalkan Al-Latif? Yang pertama, hatinya sensitif. Sensitif yang dimaksud di sini adalah sensitif yang lembut dan peduli terhadap sesama muslim. Ya, jadi rasa empatinya tinggi dengan kawan, ya. Rasa ingin membantunya tinggi dengan kawan. Kemudian yang kedua, kepekaan sosial, menyentuh hati orang lain dengan kebaikan, tidak suka kasar, ya, selalu dengan yang lembut. Kemudian yang ketiga, sabar, yaitu tenang dan tabah menghadapi cobaan dan musibah. Tenang, sabar ketika datang ujian. Yang keempat, sadar waktu, ya, menyadari bahwa hidup ini singkat, semangat beramal sebanyak-banyaknya. Ya, jadi tahu ujung akhir manusia adalah kematian. Makanya selagi ada waktu digunakan dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Nah, itulah sebagian daripada ciri-ciri orang yang mengamalkan sikap Al-Latif atau sikap yang lemah lembut, ya, sesuai dengan sifat-sifatnya Allah. Kesimpulan dari sifat Al-Latif ini apa? Al-Latif mengajarkan bahwa Allah memperhatikan setiap detail kecil dalam kehidupan kita dengan penuh kasih. Keperkasaan Allah tidak menghalangi kelembutannya kepada hamba-hambanya. Terkecuali ya, seluruhnya Allah beri kasih sayang secara lembut, ya, yang sama. Sampai sini sudah paham semuanya? Alhamdulillah, tentang Al-Latif itu ya, kelembutan ya, bagaimana cara kita mengamalkannya, sudah paham ya, tahu ya? Ya, bagaimana bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita, makhluk hidupnya, yang seringkali kita tanpa menyadarinya, ya. Kemudian untuk selanjutnya, Ibu akan mengajak anak-anak Ibu untuk membuat satu proyek kreasi dalam bentuk
kartu cinta. Nah, kita sebut kartu cinta karena di dalamnya nanti anak-anak ibu sekalian menuliskan satu Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Boleh Al-Aziz, boleh Al-Basit, boleh Al-Ghani, dan juga yang sekarang kita bahas Al-Latif. Boleh salah satunya, silahkan dipilih. Kemudian artinya apa? Kemudian berikan satu contoh nyata dari keempatnya tersebut. Salah satu saja. Silahkan digambarkan dalam selembar kertas. Nanti setelahnya masing-masing bertukar. Jadi Malik bertukar dengan Zidan, Rizky bertukar dengan Safa, bertukar dengan Riana, saling bertukar. Untuk kemudian dibacakan sama-sama apa isi dari kartu cintanya tersebut. Bisa anak-anak ibu? Bisa. Baik, silahkan dikerjakan. Kalau sudah siap, silahkan saling bertukar dengan kawan sebelahnya. Rizky tukar dengan Safa, ya. Silahkan ditukar. Rafli tukar dengan Reza Lasmana. Bayu tukar dengan Rafif, boleh Bayu. Nanti tukar lagi sama Evan. Tukar lagi sama Evan. Biar saling bertukar. Ya, ini Zela tukar. Sudah. Ini sudah. Tukar ini dengan ini, tak apa-apa. Bisa tukar lagi kan? Dah. Baik. Silahkan dihadapkan ke sini kaligrafinya semuanya. Oh, Masya Allah, mantap, cantik-cantik. Ini sudah siap atau belum? Sudah. Dah. Dihadapkan ke sini semua hasil karya kalian. Wow, mantap ya, cantik-cantik semua. Ada yang buat Al-Aziz, ada yang buat Al-Basit, ada yang buat Al-Latif juga, ya, beserta dengan contohnya. Boleh silahkan dibacakan, Landa, silahkan. Al-Aziz artinya menjadi pribadi yang mandiri, tegar menghadapi ujian, tidak mudah menyerah, menghindari diri dari kesombongan, serta menjaga kemaluan diri dengan menaati perintah Allah dan menjauhi maksiat. Ya, betul. Punya Zela, silahkan Zela dibacakan. Al-Aziz Maha Kaya, tegar dan pantang menyerah, percaya diri dan mandiri, rendah hati dan tidak sombong, disiplin dan tangguh dalam menuntut ilmu, dan menolong sesama. Ya, bagus. Semuanya bagus-bagus karena hasil karyanya ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, mantap sekali. Terima kasih ya. Ya, alhamdulillah. Setelah kita membuat hasil karya yang luar biasa ini, Ibu ada satu pertanyaan. Pernahkah kalian merasa dicintai oleh Allah? Pernah. Nah, pada saat apa kira-kira? Atau apa yang membuat kalian merasa dicintai? Siapa yang mau bercerita? Silahkan. Evan, boleh. Silahkan. Saya pernah dibantu orang ketika saya mau pergi ke sekolah, motor saya mogok. Ya, betul sekali. Itu merupakan salah satu bentuk kasih sayangnya Allah ya, yang diberikan kepada Evan melalui orang yang menolongnya ketika mau pergi ke sekolah. Siapa lagi? Boleh. Ya. Pernah saya dimudahkan saat menjadi imam sholat duha setiap hari di sekolah. Ya, dimudahkan ya ketika menjadi imam sholat duha di sekolah. Siapa lagi? Riana, silahkan Riana. Saya pernah mendapat uang dikasih saudara pada saat saya membutuhkan untuk membeli buku. Ya, betul sekali. Jadi Allah memberikan rezeki tanpa disangka-sangka atau tanpa kita sadari melalui orang-orang yang Allah kirimkan kepada kita ya, menolong pada saat yang tepat.
yang membutuhkan uang untuk beli buku dikasih dari saudaranya. Alhamdulillah ya, itu salah satu bentuk dari cintanya Allah, kelembutannya Allah terhadap hamba-hambanya. Baik anak-anak ibu, hikmahnya adalah dari pembelajaran Al-Latif ini, yang pertama kita selalu yakin akan pertolongan Allah terhadap hamba-hambanya. Yang kedua, kita senantiasa berbuat baik, sabar, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Dan yang ketiga, kita selalu menjaga perasaan orang lain. Ya, mudah-mudahan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita menjadi manusia yang lemah lembut dan penuh kasih sayang, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih anak-anak ibu sekalian. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.